Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Politisasi korupsi ini sesuatu yang memang menimbulkan tanda tanya, Bang Elman. Sebetulnya apa motivasi seseorang menyampaikan sesuatu yang merupakan hal yang memalukan sebetulnya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan itu supaya kita semua sadar, supaya kita semua mawas diri dan kemudian membangun sistem untuk memerangi korupsi. Bagaimana, Bang? Iya, tapi kan begini Bung Leo, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, ini kan katakanlah ini keluarga besar Indonesia kan. Kalau kita persepit keluarga dalam artian keluarga di rumah tangga misalnya kan. Kalau ada anak-anak kita yang tidak baik perilakunya, katakan dia suka nyolong, atau suka begadang, atau suka macam-macam. Pertanyaannya untuk menyembuhkan itu apakah harus kita umumkan ke RT RW? Harusnya tidak. Kita umumkan kepada tetangga, anak saya kelakuannya busuk loh, lu jangan main-main sama jangan gaul, gitu kan. Itu kan tidak bagus kan. Nah, yang ingin kita katakan, ketika ada seseorang, siapapun dia, tidak terkecuali gitu kan, mengumumkan aib keluarga besar Indonesia ini di luar negeri, menurut saya sih bukan tidak salah, tapi apa pantas? Apa pantas? Dan lagi jangan lupa ya, ketika ada orang yang mengatakan korupsi Indonesia ini sudah stadium 4, mau stadium 5 ke mau stadium 10 ke, seluruh dunia pun sudah tahu bahwa Indonesia itu memang tingkat korupsinya tinggi. Tingkat korupsinya sangat tinggi. Dan itu terbuka kok. Dan itu nggak perlu lagi diumumkan. Zaman kan sekarang begitu, sudah sangat terbuka informasi. Yang diperlukan sekarang siapapun dia, apakah calon pemimpin, apakah kepala negara, atau pejabat, atau tokoh politik, apa konsep dia untuk mengatasi korupsi ini? Contoh misalnya, kalau dia misalnya pimpinan partai, misalnya kalau Leo pimpinan partai misalnya kan, salah satu yang kita harapkan tadinya kan ketika KPU mengeluarkan peraturan KPU melarang caleg mantan koruptor gitu kan, mestinya pimpinan partai ini juga harus konsekuen. Semua mendukung ya? Semua ya, misalnya bukan harus mendukung. Karena kan kalau semua mereka mengatakan anti korupsi. Anti korupsi gitu kan. Tapi faktanya kan lolos juga kan. Partai itu juga masih mengirim yang sudah terpena, yang mantan koruptor untuk caleg. Mestinya juga untuk pilkada pun tidak boleh kan gitu kan. Jadi sebetulnya kan yang harus dirasa masyarakat ini adalah siapa dan bagaimana dia mau mengatasi korupsi ini. Dan itu harus dimulai dari dirinya dan keluarganya. Betul. Dan jangan lupa Leo, korupsi hari ini bukan hasil produksi periode ini. Ini juga buatan daripada terutama sejak Orde Baru. Dari zaman dulu. Zaman dulu. Jadi ini tidak bedanya kalau dulu ya artinya kan semua diatur. Makanya orang bilang Orde Baru kan tidak sebanyak ini yang ditangkap. Karena mungkin waktu itu tidak ketahuan. Ya, pertama tidak ketahuan, dan waktu itu juga tidak ada yang berani nangkap. Karena pelakunya semua orang yang besar. Punya akses kekuasaan. Siapa menangkap Leo? Waktu itu juga belum ada. Leo dulu kan orang kuat. Itu dia. Bapaknya Leo dulu orang kuat kan. Dan waktu itu juga belum ada KPK, Bang. Belum ada KPK. Nah, kalau sekarang banyak yang ditangkap, memang KPK juga sangat kuat, dan memang KPK-nya independen. Dan saya lihat juga Presiden sekarang juga justru mendorong. Berkomitmen, tangkapin aja para koruptor itu. Bahkan sebetulnya kan Presiden kita ini juga berharap juga Kejaksaan Agung, kepolisian juga ikut, ayo dong, tangkap dong. Betul. Tapi bersihkan dulu dirimu kan gitu kan. Nah, jadi ingin saya katakan, kan, yang diinginkan oleh masyarakat kita sekarang ini adalah siapa dan apa konsepmu untuk mengatasi korupsi. Bukan kau mengumbar tentang korupsi Indonesia ke negara lain. Itu mah bukan prestasi. Tapi ini kan konteksnya orang ini diundang, Bang, untuk kemudian menyoroti bagaimana perkembangan di Indonesia termasuk korupsinya. Gini, ketika Leo diundang rapat di RT RW, katakan contoh kecil aja nih. Apakah kan Leo kan diundang bukan untuk mau mengumumkan aib
anak-anakmu sama keluargamu kan. Oh iya. Tapi gitu kan, bapak-bapak, para Iya. peserta rapat RT RW ya. Iya. Sebelum saya sampai kepada topik utama, saya umumkan anak-anak saya semua begini, pencuri, wah kelakuannya ya suka tidak baik gitu kan. Itulah topik utama sebetulnya mau saya sampaikan gitu. Mungkin saya ingin ketika menyampaikan itu Bang Eman, mungkin karena saya memang ingin populer. Ya, kalau ingin populer yang ya populer bukan populer yang sesungguhnya. Dan kau akan dianggap ini keluarga nih. Iya. Ini orang tua apa ini? Jadi kalau kamu misalnya kan kau mengumbar keburukan Indonesia di luar negeri, ini warga negara Indonesia atau apa ini? Oke. Gitu kan. Pertanyaan itu menjadi sesuatu yang menarik juga karena kita juga nanti ingin tahu Bang Eman seperti apa sebetulnya pandangan masyarakat tentang orang yang dengan gamblang membuka aib bangsanya sendiri. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Eman, sebetulnya mungkin kalau saya melihat ini analoginya seperti di pemberitaan Bang. Dulu ada giumnya adalah bad news is good news. Sesuatu yang buruk, yang memprihatinkan itu pasti akan menarik perhatian orang. Apakah mungkin dasar pemikiran itu juga dipakai oleh orang yang mengumbar sesuatu yang menjadi aib bangsa ini? Begini Bung Leo ya, saya tidak terlalu percaya kalau yang mengundang itu mengharapkan topik korupsi di Indonesia dibawa dalam forum itu gitu ya. Saya nggak yakin saya. Karena itu kan dalam tata pergaulan dunia pun itu tidak lazim itu. Yeah. Misalnya tiba-tiba satu negara misalnya mengundang Leo, Leo saya mohon datang di sini. Coba topiknya Leo bawa bagaimana keburukan korupsi di Indonesia gitu kan. Nggak ada itu. Kecuali dia memang mau menginginkan Indonesia hancur kan. Mempermalukan. Tapi kan katakanlah Singapura juga kan berkeinginan juga Indonesia aman kan. Betul. Karena akan berbahaya juga buat dia kalau kita nggak aman kan. Kalau kita tidak stabil dia juga terganggu. Jadi sebetulnya berpulang ke kita. Niatnya kita apa. Jadi kalau katakanlah gini ya, itu saya katakan kalau niatnya Leo mau populer, mau dipandang di dunia luar juga orang hebat, ya bicaralah tentang Indonesia yang bagaimana. Tetapi ketika Leo membicarakan tentang korupsi di Indonesia ke dunia luar, bukan Leo makin bagus. Orang bilang gini, ini Leo ini apa ini kebangsaannya diragukan ini kan. Aneh nih orang. Aneh ini orang ini. Kenapa dia senang mengumbar sesuatu yang memalukan? Itu yang saya katakan. Ketika ada orang tua atau salah satu keluarga yang senang mengumbar aib keluarga kepada orang lain, ini orang ini harus dipertanyakan, harus dibawa ke psikiater juga orang ini. Kan gitu kan. Diperiksa dulu. Ini mohon maaf, saya tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi ini norma umum ini. Baik, apakah yang dipikirkan pemirsa tentang hal ini? Kita akan coba dengarkan ya Bang Elman. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Upik. Ibu Upik, selamat pagi. Halo Ibu Upik, selamat pagi. Bu Upik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Upik di Jakarta ya. Silakan Bu, pendapat Ibu bagaimana nih Bu? Ada politisasi korupsi Bu, boleh apa tidak sebetulnya Bu? Enggak boleh, boleh aja kalau tepat tempatnya ya saya bilang gitu. Tepat tempatnya. Silakan, karena korupsi ini kan memang menjadi itu ya stadiumnya memang kata Prabowo benar. Tapi salahnya ke Prabowo kenapa narasinya dibicarakan di internasional gitu loh. Kalau dia bicara di koalisi partainya silakan gitu ya. Ini kan sambil memelanjangi diri sendiri, telanjang di depan orang banyak yang nggak kenal gitu loh. Kalau kemudian alasannya adalah untuk membuka diri supaya ada perbaikan, itu bagaimana menurut Ibu? Perbaikan itu kan kalau bicara sama antara intern bangsa pun ada macam-macam di koalisinya dia atau kepada internasional Indonesia. Kalau di internasional itu apa korelasinya apa?